Shalom ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Hari ini adalah kebaktian online pertama kaum perempuan di GKP Jemaat Sadam di tahun 2021. Dan renungan kita pada kesempatan hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 454. Indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar jiwaku aman dan segar, ku bebas dari setaruh di dalam saat yang teduh. Ibu-ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang sungguh luar biasa, yang masih memperkenankan kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu yang begitu indah. Sucikan hati kami ya Bapa, kuduskan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami layak mendengarkan firman-Mu. Berfirman-Mu atas kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk ibu-ibu sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjuk kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang besar saat ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan walaupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Dan judul renungan kita pada hari ini
adalah harapan yang berfokus pada Allah. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, hari ini adalah hari yang ke-22 di tahun 2021. Artinya masih suasana tahun baru. Dan tentunya di tahun-tahun sebelumnya banyak hal yang telah kita lewati. Ada hal-hal yang menyenangkan, ada juga hal-hal yang menyedihkan. Banyak juga doa yang kita panjatkan, ada doa yang menurut kita sudah dijawab oleh Tuhan, namun ada juga doa yang menurut kita belum dijawab oleh Tuhan. Permasalahan pun datang silih berganti. Ada permasalahan yang sudah kita selesaikan, ada juga permasalahan yang sampai saat ini belum terselesaikan dan menjadi pergumulan kita di awal tahun ini. Namun ibu-ibu yang kasih Tuhan, walaupun demikian kita patut mengucap syukur kepada Tuhan di mana Tuhan masih memperkenankan kita untuk kita boleh melewati tahun 2021 ini. Dan biasanya bentuk ucapan syukur kita ini kadang kita untuk menyambut awal tahun itu pas akhir tahunnya itu kita suka mengadakan kumpul bersama keluarga dengan menikmati makan bersama, atau ada juga dengan doa bersama. Dan kalau kita sebagai orang Kristen biasanya suka ada kebaktian akhir tahun, dan besoknya pun ada kebaktian awal tahun. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, awal tahun atau tahun baru biasanya mempunyai simbol dengan harapan, sebuah harapan, di mana tiap kita tahun baru identiknya dengan harapan, dengan komitmen, dengan tekad. Misalnya ada harapan kita bahwa tahun ini saya akan membeli rumah yang besar misalnya, lalu kita pun memplanning bagaimana mencari pekerjaan untuk menambah uang untuk bisa membeli rumah yang sangat luas. Atau misalnya kita punya komitmen untuk bagaimana mendidik anak-anak kita menjadi anak yang berprestasi, lalu kita pun akan berusaha bagaimana untuk menjadi anak-anak kita rajin. Misalnya kalau tidak masa pandemi akan memasukkan anak kita les misalnya. Atau mungkin kita punya harapan ingin mempunyai rumah baru, mobil baru, usaha baru, dan masih banyak lagi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi komitmen kita, dan apa yang menjadi tekad kita, itu tidak ada yang salah. Itu baik adanya, itu benar adanya. Namun kalau kita perhatikan apa yang menjadi permintaan kita itu semuanya adalah permintaan jasmani kita, keinginan fisik kita. Sedangkan di dalam diri kita terdiri dari jiwa dan raga, terdiri dari jasmani dan rohani. Dan biasanya juga kita ibu-ibu tidak bisa membedakan apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan. Ibu-ibu kasih Tuhan, mari kita belajar dari Salomo, firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Ketika Salomo diberi kesempatan untuk meminta kepada Tuhan, ini sesuatu hal yang luar biasa ya. Tuhan langsung memberikan kesempatan kepada Salomo untuk Salomo meminta kepadanya. Salomo tidak meminta kekayaan, Salomo tidak meminta kesejahteraan, Salomo tidak meminta umur panjang, Salomo tidak meminta nyawa musuh-musuhnya. Bahkan Salomo pun tidak meminta Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Tidak. Kalau saya mungkin ya diberi kesempatan oleh Tuhan, mungkin saya akan meminta itu semua. Namun itu tidak dilakukan oleh Salomo. Yang Salomo minta kepada Allah yaitu hati yang penuh hikmat, hati yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Karena Salomo menginginkan menjadi pemimpin yang bijak, yang bisa memimpin bangsanya dengan benar dan membuat keputusan dengan baik. Karena Salomo diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa yang besar. Dan kalau kita perhatikan, ibu-ibu yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan apa yang menjadi permintaan Salomo itu ada tujuan yang mulia,
yaitu berpusat pada harapan Tuhan. Karena Tuhan menginginkan bangsa yang dipimpin oleh Salomo itu menjadi bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa. Salomo melakukan ini berpusat kepada Allah, berporos kepada Allah, dan tujuannya adalah Allah, bukan diri sendiri. Dan walaupun Salomo tidak meminta kekayaan, Salomo tidak meminta kesejahteraan, panjang umur, namun Salomo Tuhan berikan itu semua. Bagaimana dengan kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? Apa yang menjadi harapan kita? Apa yang menjadi komitmen kita? Apa yang menjadi tekad kita? Apakah itu semua berpusat pada Allah atau berpusat pada diri kita sendiri? Ada dulu satu cerita di mana ada dua orang pemuda perokok. Dua orang pemuda perokok ini mempunyai komitmen yang sama, yaitu sama-sama ingin berhenti merokok. Karena mereka itulah komitmen mereka sama. Jadi itu sebenarnya komitmen mereka itu benar. Karena kita tahu bahwa rokok itu adalah sesuatu yang bisa merusak tubuh kita. Walaupun komitmen mereka sama, ibu Tuhan, ternyata tujuan mereka berbeda. Tujuan pemuda yang pertama, kenapa dia sampai berhenti merokok? Karena dia punya cita-cita ingin jadi polisi. Kalau ingin jadi polisi kan tentunya harus mempunyai tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, fisik yang betul-betul kuat lagi. Jadi dia melakukan komitmen itu, berbeda dengan komitmen pemuda yang kedua. Pemuda yang kedua, dia berkomitmen untuk tidak merokok karena dia ingin sehat. Dan pemuda ini baru menyadari bahwa tubuh yang dimilikinya itu adalah tubuh Kristus, tubuh milik Tuhan. Artinya dia tidak mau sampai mengotori, merusak, memberi penyakit kepada tubuhnya. Itu komitmen mereka di awal tahun. Pas akhir tahun, pemuda yang pertama tetap sebagai perokok. Kenapa? Karena dia gagal menjadi polisi. Dan pemuda yang kedua itu betul-betul berhenti merokok. Ibu-ibu kasih Tuhan, seringkali kita gagal untuk melaksanakan komitmen kita di awal tahun. Kenapa? Karena tujuan kita bukan kepada Allah. Kalau tujuan kita bukan kepada Allah, kita tidak mempunyai kekuatan untuk menggenapinya. Berbeda kalau tujuan kita kepada Allah. Dan biasanya kalau tujuan kita kepada diri kita sendiri, kita tidak pernah akan merasa puas. Walaupun mungkin apa yang kita inginkan itu tercapai, kita terus akan merasa kurang. Namun kalau kita berporos kepada Tuhan Allah kita, kita pasti akan dipuaskan dengan dipenuhinya semua kebutuhan kita, melebihi semua keinginan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang mendefinisikan kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang tidak mempunyai permasalahan, yang jauh dari kesusahan. Dan banyak juga orang yang berpikir bahwa kita ini memiliki hidup dari kata baik, walaupun mungkin cita-cita kita, angan-angan kita, harapan kita ini menjadi insan yang terbaik, yang paling baik. Namun Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang menurut kita tidak baik bukan berarti tidak baik di mata Tuhan. Itu tetap baik di mata Tuhan. Kita dibentuk menjadi insan yang baik adalah dengan adanya rintangan dan hambatan. Dan Tuhan pasti akan memampukan kita melewati ini semua. Walaupun kita di pinggir jurang sekalipun, Tuhan pasti akan buka jalan kepada kita. Namun oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, cara supaya kita bisa menghalau semua rintangan, semua pergumulan kita, mari kita belajar dari Salomo, yaitu meminta kepada Tuhan supaya kita diberi hati yang penuh hikmat, hati yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan tentunya kalau kita meminta kepada Tuhan itu semua, dan di awal tahun ini apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi permasalahan kita, itu akan bisa kita hadapi. Dan tentunya Tuhan pun akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita melebihi apa yang kita inginkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sebentar kita akan menghimpun persembahan yang akan diiringi dengan pujian dari PKJ 149. Dan bagi ibu-ibu yang tidak hadir dan ikut kebaktian online di rumah masing-masing dan berkerinduan memberikan persembahan, boleh menyampaikannya kepada pengurus KPP atau majelis jemaat. Mari kita memuji dari PKJ 149. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Ayat yang kedua. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan yang baru saja kita kumpulkan. Kita juga akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Sekaligus kita akan menutup ibadah kaum perempuan pada sore hari ini. Mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur ya Allah kami naikkan di hadapan-Mu. Karena pada sore hari ini kembali Engkau Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk kami mengawali kembali rangkaian ibadah kaum perempuan mulai tahun 2021 ini. Puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Allah atas segala berkat yang telah kami terima, sehingga kami dimampukan sampai hari ini dengan tubuh yang sehat, diberkati baik jasmani maupun rohani kami, juga dicukupi kebutuhan kami. Karena itu Tuhan, hari ini kami datang kepadamu, mengucap syukur melalui ibadah kami sore hari ini. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan bersama-sama, yang mengingatkan pada kami akan janji kami di tiap awal tahun, komitmen kami yang telah kami ucapkan. Kami menyadari ya Allah sebagai manusia biasa, keterbatasan kami, emosi kami, ego kami, membuat kami sering melupakan janji-janji yang telah kami ucapkan untuk sesama, terlebih Tuhan untuk Engkau. Karena itu Tuhan kami mohon kepadamu, ampunilah Tuhan kesalahan-kesalahan kami, tuntunlah kami dan ingatkanlah kami selalu Tuhan. Agar kami dimampukan untuk berkomitmen serta menjalani komitmen itu. Hidup lebih baik di hadapan-Mu dan di hadapan sama kami. Hari demi hari, sedikit demi sedikit menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Tuhan di surga, pada sore hari ini, kami juga datang dalam persembahan. Kami tahu Tuhan apa yang kami kumpulkan belum mencerminkan berbagai berkat yang telah kami terima. Tapi kami mohon padamu ya Allah, kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkati persembahan kami ini agar layak di hadapan-Mu dan dapat kami pergunakan mencukupi kebutuhan pelayanan yang dilaksanakan untuk komisi kaum perempuan ini. Tuhan di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir karena keterbatasan maupun juga karena ketidakmampuan. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, dimanapun mereka berada, keadaan apapun mereka saat itu, kiranya Engkau berkenan menyertai saudara-saudara kami, kaum perempuan di KP Sadar ini. Berkati mereka Tuhan dengan kesehatan, berkati mereka dengan hikmat, agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban mereka masing-masing sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, dan dapat mengelola rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya, seturut dengan kehendak-Mu. Menghadapi masa pandemi Tuhan, di mana kesulitan ekonomi juga mengancam kami juga berdoa. Cukupkanlah ya Tuhan berkat kami ini, agar kami mampu Tuhan mengelola seberapapun berkat yang Kau berikan pada kami, untuk kami pergunakan mencukupi kebutuhan kami baik jasmani maupun rohani. Tuhan di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Poli dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan namanya satu demi satu. Tuhan di surga, dimanapun mereka berada, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Engkau berkenan Tuhan memakai alat-Mu Tuhan, dokter, perawat, keluarga, kasih sayang dan perhatian, makanan dan obat-obatan,
sehingga saudara kami ini boleh pulih dan dapat beraktivitas kembali dengan baik dan lancar. Ya Tuhan, di surga kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Tuntun dan sertai kami semua Tuhan, agar kami layak menjadi umat-Mu dan dapat menjadi rekan sekerja Tuhan, melayani kaum rumah di GKP Sadang ini. Kami berdoa Tuhan juga untuk bangsa dan negara kami, yang saat ini Tuhan sedang bersama-sama menghadapi dan mengatasi pandemi COVID ini. Beri hikmat Tuhan kepada para pemerintah kami ini ya Allah, sehingga mereka mampu dan dapat menyelesaikan masalah pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Berkati juga Tuhan para pemimpin gereja kami, pendeta dan majelis jemaat GKP Sadang, agar mereka pun Tuhan dapat menjalankan tugas dan kewajiban mereka masing-masing dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, di surga inilah doa suruh kami, permohonan dan pengharapan kami, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan dalam nama Tuhan Yesus pula kami ingin berdoa, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.